Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya masih melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal penilaian tengah semester genap untuk mata pelajaran kimia kelas 11 materi asam basa. Untuk kali ini saya khususkan untuk materi titrasi asam basa, larutan penyangga, dan hidrolisis garam. Soal yang pertama berhubungan dengan titrasi asam basa. Di situ ada asam asetat dititrasi dengan larutan barium hidroksida 0,1 molar. Asam asetatnya di situ volumenya 50 ml dan diperlukan volume barium hidroksida dengan 3 kali percobaan masing-masing 26 ml, 24 ml, dan 25 ml. Ini kita cari rata-ratanya, berarti 26 ditambah 24 ditambah 25, kita bagi 3, 75 bagi 3, 25 ml. Berarti volume barium hidroksida yang diperlukan sebesar 25 ml. Ya. Dari sini kita bisa mencari molarnya asam asetat dengan cara kita kalikan dengan volume asam asetat dikali valensi H+ sama dengan molarnya basa, kita kali volume basa dan kita kalikan valensi OH-. Molarnya asam ditanyakan, volumenya asam tadi adalah 50 ml, valensinya 1 ya, CH3COH itu menghasilkan 1 ion H+, molarnya basa 0,1 molar, volume tadi sudah kita hitung 25, dan hati-hati valensi OH-nya 2, BaOH 2 kali, sehingga dari sini molarnya asam bisa dihitung 2 kali 25, 50 kali 0,1 adalah 5 dibagi 50, berarti hasilnya adalah 0,1 molar. Soal berikutnya adalah berhubungan dengan aplikasi titrasi asam basa untuk penentuan kadar suatu unsur. Di sini unsur yang ditentukan kadarnya adalah besi, awalnya masanya 2 gram, direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Hati-hati di sini yang dititrasi asam kloridanya adalah kelebihan asam klorida. Berarti 100 ini nanti tidak dipakai semuanya. Berarti kita hitung molnya KOH terlebih dahulu dengan cara mereaksikan dengan HCl ditambah KOH. Ini hasilnya adalah KCl ditambah H2O. KOH yang ada di situ 0,125 molar dan 32 ml. Kita kalikan ya. Kita jadikan milimol 0,125 dikali dengan 32 ml, hasilnya adalah 4 milimol. 4 milimol, koefisien KOH di sini 1, HCl juga 1, berarti sama. Berarti HCl juga 4 milimol. Kita cari volumenya, berarti volumenya HCl bisa kita cari, milimolnya kita bagi dengan molarnya, berarti 4 kita bagi molarnya 0,1 ya, hasilnya adalah 40 ml. Ini volume HCl yang bereaksi. Sehingga dari sini kita bisa menghitung sisanya, berarti volume HCl sisa ya yang digunakan nanti adalah volume awal ya dikurangi dengan volume yang dipakai untuk bereaksi. Awalnya 100 ml dikurangi dengan 40 ml, hasilnya 60 ml. Ya. Berarti dari sini kita bisa mereaksikan ya, kita bisa mereaksikan HCl dengan Fe. Oke, sekarang saya pakai warna hijau terlebih dahulu ya, biar ada beda nanti ya. Fe ditambah 2 HCl menjadi FeCl2 plus H2. HCl-nya ya 60 ml dengan 0,1 molar. Nah, ini kita jadikan milimol, kita kalikan, hasilnya adalah 6 milimol. Ya, 6 milimol. Terus hati-hati di situ
Ini terjadi ketika koefisiennya 2, sedangkan Fe koefisiennya 1, sehingga 1/2 dikali 6 milimol, hasilnya 3 milimol. Nah, kita jadikan massa, berarti dari sini ya masanya Fe bisa kita cari ya. Masanya Fe, oke, masanya Fe sama dengan molnya berapa, kita kalikan dengan AR-nya Fe ya. Molnya ini 3 milimol, berarti 3 kali 10 pangkat min 3, AR-nya 56, hasilnya adalah 168 kali 10 pangkat min 3 atau 0,168 gram. Sehingga kita bisa menghitung kadar ya atau persennya Fe sama dengan massa akhir tadi 0,168 dibagi massa awalnya 2, kita kalikan dengan 100%. 0,168 dikali 100 kan 16,8, dibagi 2 berarti 8,4%. Oke, 8,4%. Berikutnya berhubungan dengan larutan penyangga. Di sini hati-hati, larutan penyangga. Kita harus tahu dulu pengertian larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH meskipun ditambahkan sedikit asam dan basa. Mempertahankan di sini berubah tapi hanya sedikit. Jadi ketika ditambahkan asam atau ditambahkan basa ya, itu pH sedikit berubah ya, hanya sedikit. Sedikit itu berapa ya? Sedikit itu tidak melebihi ya, tidak melebihi 1 satuan pH ya. Kita cek yang P awalnya 6,0 ditambahi asam jadi 4,8, turunnya sudah 1,2, melebihi 1. Ya, yang Q 5,0 jadi 3,2, turun 1,8. 8,0 yang R menjadi 7,9, turun cuma 0,1. Nah, ini larutan penyangga. Yang S juga turunnya hanya 0,4, naiknya 0,3 juga, tidak sampai 1. Yang T 4,5 menjadi 3,1, turunnya melebihi 1. Berarti larutan penyangga sesuai dengan tabel adalah R dan S. Berikutnya campuran larutan berikut yang membentuk larutan penyangga. Ini dengan cara tak langsung. Kapan disebut sebagai larutan penyangga? Apabila ya ada asam lemah ditambah basa kuat ya, nanti sisa asam lemah. Atau basa lemah ditambah asam kuat, nanti sisa yang basa lemah. Jadi salah satu harus kuat, salah satu harus lemah, dan sisanya yang lemah. Tidak boleh kuat dua-duanya atau lemah dua-duanya. Nah, dari sini coba kita cek. Yang A CH3COH itu asam lemah, NaOH basa kuat. Yang B juga sama, ini kemungkinan benar masih ada. Yang C HCl dan NH3 asam kuat basa lemah, kemungkinan benar masih ada. Tapi coba lihat yang E. Di sini ada HCl asam kuat, NaOH basa kuat. Dua-duanya kuat, tidak akan mungkin terbentuk larutan penyangga. Oke, kita cek satu persatu. Kita mulai dari yang A. Ya, CH3COOH direaksikan dengan NaOH. Oke, jadinya CH3COONA plus H2O. Oke, sudah setara. Kita langsung jadikan mol. 50 dikali dengan 0,1 berarti ini 5 milimol. Yang NaOH juga 5 milimol mula-mula. Karena sama-sama 5 milimol sudah pasti habis dua-duanya, sehingga dipastikan bukan larutan penyangga. Berikutnya ya, sama CH3COH juga ya. Jadi yang B ini CH3COOH juga direaksikan dengan NaOH. Oke ya, sama dengan atas. Kita kalikan juga 50 dikali 0,2 10 milimol.
NaO juga, NaOH-nya 100 dikali 0,1, 10 milimol juga, sama-sama. Berarti habis dua-duanya, salah lagi ya. Ya, oke, kita cek yang C ya. Yang C di situ ada HCl, asam kuat ya. Yang C di situ ada HCl, asam kuat, direaksikan dengan NH3, ini basa lemah. Oke, jadinya garam NH4Cl nanti ya. HCl-nya 50 kali 0,2, 10 milimol. NH3-nya 100 kali 0,1, 10 milimol juga ya. Berarti habis dua-duanya dong, bukan larutan penyangga. Berarti dipastikan yang larutan penyangga adalah yang D, tapi kita buktikan terlebih dahulu. Di situ ada HCl direaksikan dengan NH3, kita reaksikan akan menjadi NH4Cl. Ini basa lemah, ini asam kuat. Kita kalikan, HCl-nya 50 dikali 0,1 berarti 5 milimol. NH3-nya 50 dikali 0,2 berarti 10 milimol. Ini reaksi, ini sisanya, ini 5, yang bereaksi juga 5. Berarti sisa 5 milimol. Sisa apa? Sisa basa lemah. Dipastikan ini adalah penyangga. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 4, ya, di situ ada CH3COOH. CH3COOH ini adalah asam lemah. Dan CH3COONA ini adalah basa konjugasi atau garamnya. Nah, ini menggunakan cara langsung. Ya, dipastikan penyangga. Pakai cara langsung, penyangga asam berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka, molnya karena di sini mililiter, milimol juga tidak apa-apa di situ. Milimol asam kita bagi dengan milimol garam. Sebenarnya dikali indeks karena indeksnya 1, tidak perlu dikalikan. Oke, kita masukkan angka yang ada. pH-nya 4 berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 4. Ka-nya 10 pangkat min 5. Milimol asamnya adalah 0,5 molar dikali 400 mililiter. Kita bagi 0,2 molar dan volumenya tidak tahu ya. Berarti ini V ya, saya singkat V gitu. Nah, ini bisa dicoret-coret. Berarti dari sini bisa 10 pangkat min 4 dengan 10 pangkat min 5 ini habis. Ini tinggal 10 pangkat min 1. Berarti dari sini 1 dikali 0,2 V berarti 0,2 V sama dengan ya 0,5 dikali 400 kan 200 dikali 10 pangkat min 1. Berarti dari sini 0,2 V sama dengan 20, berarti volumenya 20 dibagi 0,2, berarti volumenya 100 ml. Berikutnya, sebanyak X gram N4Cl dicampur dengan 50 ml larutan 0,4 molar N4OH. Ya, di sini ada NH4OH. Itu adalah basa lemah dan NH4Cl ya, berarti garamnya. Nah, ini sudah pasti membentuk penyangga basa ya, sudah pasti penyangga basa. Berarti kita jadikan POH. pH-nya 9, berarti POH-nya adalah 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5. Langsung saja kita hitung ya. Di sini berarti konsentrasi ion OH-, konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali milimol basa dibagi milimol garam. Karena indeksnya 1, tidak perlu saya tuliskan. OH-nya 10 pangkat min 5, Kb-nya juga 10 pangkat min 5.
Milimol basanya adalah 0,4 molar, kita kalikan dengan 50. Kita bagi dengan milimol garam. 10 min 5, 10 min 5. Habis? Oke, berikutnya berarti milimol garamnya ya sama dengan 0,4 dikali 50 sama dengan 20 milimol. Sehingga masanya garam bisa kita cari dengan cara molnya kita kalikan dengan mR-nya garam, yaitu NH4Cl. Molnya 20 milimol, berarti kan 20 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikan dengan mR-nya NH4Cl. Ya, kita hitung mR-nya NH4Cl, kita hitung di sini, yaitu mR NH4Cl berarti sama dengan AR-nya N, kita kali dengan 4 AR-nya H, kita tambah dengan AR-nya Cl. Berarti 14 ditambah 4 kali 1 ditambah 35,5. 18 ditambah 35,5 berarti 53,5. Kita kalikan 53,5. Ya. Kalau dikali 20 berarti di situ ada 1070 ya. 20 dikali 53,5 kan 1070 dikali 10 pangkat min 3. Kita geser ke kiri berarti 1,07 gram. Ya, berarti yang tepat adalah yang A di sini. Berikutnya berhubungan dengan hidrolisis, berarti berhubungan dengan garam ya. Nah, garam ini bisa terbentuk dari 4 kemungkinan yang berbeda. Bisa dari asam kuat ditambah basa kuat, bisa dari asam kuat ditambah basa lemah, bisa asam lemah ditambah basa kuat, bisa juga asam lemah ditambah basa lemah. Nah, apabila garam tersebut berasal dari asam kuat ditambah basa kuat, maka garam tersebut tidak terhidrolisis. Ya. Kalau asam kuat basa lemah, jadi salah satu kuat, salah satu lemah, seperti yang kedua dan ketiga ini terhidrolisis sebagian atau parsial. Kalau asamnya yang kuat berarti cenderung bersifat asam. Kalau basanya yang kuat, asamnya yang lemah berarti cenderung bersifat basa. Jika asamnya lemah, basanya lemah, ini terhidrolisis sempurna. Ya, terhidrolisis sempurna atau total. Nah, karena yang diminta adalah yang tidak mengalami hidrolisis, berarti dicari yang dari asam kuat, basa kuat. CH3CONA ini berasal dari CH3COOH sama NaOH. Asam lemah, basa kuat. Nah, bukan ya. Yang CH3COONH4 ini berasal dari CH3COOH, lagi-lagi ya, asam lemah, dan NH4OH. Ini basa lemah. Berarti CH3COONH4 ini terhidrolisis sempurna ya. NH4Cl ya, yang C NH4Cl ini berasal dari NH4OH yaitu basa lemah dan HCl asam kuat. Ya, berarti masih terhidrolisis sebagian. Kalau Na2SO4 ini berasal dari NaOH dan H2SO4. Berarti basa kuat dan asam kuat. Jadi tidak terhidrolisis. Berarti yang tidak terhidrolisis adalah yang D. Berikutnya, pasangan yang merupakan reaksi hidrolisis, berarti harus habis dua-duanya. Ya, jadi ini asam ditambah basa, semuanya ini habis bereaksi. Kita cek yang pertama, yang A, berarti CH3COOH ditambah dengan CaOH 2 kali menjadi CH3COO dalam kurung 2 kali Ca plus H2O. Kita setarakan, ini kita kalikan 2. Berarti kita kalikan CH3CO nya 100 dikali 0,1 ini 10 milimol
Ini juga 10 milimol. Walaupun sama, tapi tidak habis dua-duanya. Mengapa? Karena koefisiennya berbeda, ya. Tidak habis. Maka ini juga bukan hidrolisis. Nah, yang kedua yang B, ya. Yang B di situ ada NH4OH ditambah dengan H2SO4. Ini akan menjadi NH4 2 kali SO4 plus H2O. NH4-nya kita setarakan, kita kalikan 2, ini juga kita kalikan 2. Yang B 50 mili, NH4OH 0,05, berarti hasilnya adalah 2,5 milimol. Terus H2SO4-nya juga sama, 2,5 milimol. Walaupun sama, tapi karena koefisiennya berbeda, tidak habis dua-duanya. Kita coba yang C, ya kan? Kita coba yang C. Di situ CaOH 2 kali dengan HCl, dua-duanya kuat, ya, berarti tidak terhidrolisis. Ya, tapi di situ kita cek di situ kan CaOH 2 kali ditambah HCl. Ini basa kuat, ini asam kuat. Jadi tidak terhidrolisis. Coba yang D sekarang, ya. Kita coba yang D. Kita coba yang D. Di situ ada CH3 COOH ditambah KOH, hasilnya CH3 COOK ditambah H2O. Sudah setara. Di situ 100 dikali 0,05 berarti 5 milimol, KOH-nya 10. Nah, di sini otomatis tidak habis dua-duanya juga, tidak habis kan, reaksi sisa. Berarti ini 5, ini 5, masih sisa kan ini. Hidrolisis harus habis dua-duanya. Salah juga. Sekarang yang E. Di situ ada NH4OH ditambah H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4 plus H2O, ya. Kita setarakan, NH4OH-nya 2 kali, mula-mula NH4OH-nya 20 dikali 0,2 ketemu 4 milimol, ya. H2SO4-nya 20 dikali di situ ketemu 2 juga, ya. 2 di sini 2 milimol. Nah, hati-hati di sini. Duh, Pak, nggak sama di situ milimolnya, tapi koefisiennya berbeda. Kita bagi, caranya seperti itu. Ya, kita bagi dengan koefisiennya. Kalau sama berarti dia habis dua-duanya. Coba H2SO4-nya kan 2 milimol, koefisiennya 1, 2 dibagi 1, 2. Berarti ini 4 dibagi 2 juga 2. Berarti yang bereaksi nanti sama, ini 2, ini 4. Ya kan? Di situ berarti sisanya nggak ada, habis dua-duanya. Inilah yang disebut dengan reaksi hidrolisis. Berarti yang tepat adalah yang E. Berikutnya, harga pH larutan NH4 2 kali SO4, ya. NH4 2 kali SO4 ini kan berasal dari NH4OH, ya, basa lemah, dan H2SO4, asam kuat. Berarti yang kuat asamnya berarti H plus sama dengan akar, ya, KW, hati-hati, per KB kali molaritas garam dikali indeks. Nah, saya kalikan karena indeksnya 2 di sini. Ya, berarti akar KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, molar garamnya 8 kali 10 pangkat min 2 atau 0,08 dikali valensi, di situ indeks 2. Maka hasilnya adalah akar 16 dikali min 14 min 16 berarti min 11. Berarti konsentrasi H plusnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5,5. Berarti dari sini pH-nya sama dengan 5,5 min log 4. Hati-hati di situ, ya, min log 4. Berarti pOH-nya di situ. Ya, yang ditanyakan adalah pH-nya. Oh, berarti langsung sudah ketemu. Berarti pH-nya adalah 5,5 min log 4. Berasal dari basa lemah asam kuat, asamnya lebih dominan, berarti pH-nya pasti di bawah 7. Berarti yang B
Yang ke-10, yang terakhir di sini ada pH larutan asam lemah 0,4 molar adalah 3 min log 2. CH3COOH itu adalah asam lemah, ya. Di situ pH-nya sama dengan 3 min log 2, berarti konsentrasi H plusnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3, ya. H plus sama dengan, ya, karena lemah, akar Ka kali Ma. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka, Ma-nya 0,4, jadi 4 kali 10 pangkat min 1. Kita kuadratkan, ya, biar akarnya hilang. 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan Ka dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti Ka-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti Ka-nya sudah ketemu 1 kali 10 pangkat min 5. Tapi di sini bukan langsung ketemu, ya, masih panjang di sini perjalanan, ya. Karena di sini asam lemah ditambah basa kuat. Asam ditambah basa tidak boleh pakai cara langsung, harus direaksikan terlebih dahulu. CH3COOH ditambah CaOH 2 kali, hasilnya adalah CH3COO 2 kali Ca plus H2O. Kita setarakan, ini dikali 2, H2O-nya juga dikali 2. Molnya CH3COOH-nya 200 ml dikali 0,1. Ini 200 ml 0,1 M. CaOH 2 kali, di situ 200 ml juga sama, tapi 0,05 molar, ya. Nanti mula-mula reaksi sisa di sini, ya. Kita selesaikan. Molarnya berarti 20 milimol, ya. Ini 20 milimol, ya. Ini juga kita kalikan, hasilnya adalah 10 milimol. Berarti habis dua-duanya karena koefisiennya berbeda. Ini 10, ini 20. Mengapa? Karena koefisiennya 2. Garamnya 10, ya. Berarti 10 ini habis. Ya, berarti 10 milimol. Kita cari molarnya, ya. Molarnya di sini milimol dibagi volume total. 10 dibagi volume totalnya adalah 400. Hasilnya adalah 0,025 molar, ya. Hasilnya 0,025. Oke, karena di situ asam lemah basa kuat, berarti basanya yang lebih dominan. Ya, CH3COOH ini adalah asam lemah, ini basa kuat, berarti pakai OH-. Akar KW per Ka, saya langsung masukkan angkanya, 10 pangkat min 14, Ka-nya tadi 10 pangkat min 5, molaritas garamnya 0,025 atau 25 kali 10 pangkat min 3, valensinya 2. Berarti OH-nya hasilnya adalah akar 25 kali 2, 50, ya, 50 dikali 10 pangkat min 12. Ya, berarti hasilnya adalah 7,1 10 pangkat min 6, ya. Berarti POH-nya sama dengan 6 min log 7,1. Berarti pH-nya tinggal dikurang 14 dikurangi, ya, 6 min log 7,1. Berarti hasilnya adalah 8 plus log 7,1. Berarti yang tepat adalah yang E di sini. Demikian pembahasan untuk latihan soal persiapan penilaian tengah semester untuk mata pelajaran kimia kelas 11. Sebelum saya akhiri, pesan dari saya, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun, ya. Tetap semangat, salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.